Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG dari UHAMKA. Di sini kami akan melaksanakan podcast dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Pak Fajri, kemudian kepada Ibu Yuli. Di sini ada terkait dengan where to. Pertanyaan pertama, langsung saja Pak ya. Ya. Ya Bu ya. Pertanyaan pertama itu terkait dengan W. Di sini pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Anda dan bagaimana posisi kemampuan peserta didik saat ini dilihat dari tujuan tersebut. Boleh? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan, apa tujuan pembelajaran Anda? Kalau tujuan pembelajaran itu dalam setiap muatan pelajarannya itu punya tujuan pembelajaran sendiri. Nah, tapi kalau tujuan besar yang saya selalu siapkan dalam kelas, selain tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembelajaran, contoh misalnya tujuan pembelajaran dalam materi IPAS atau materi Pancasila, di mana salah satu tujuannya misalnya agar anak memahami, menguasai tentang sila-sila dan Pancasila. Nah, tapi yang saya biasa lakukan dalam aktivitas saya sebagai seorang guru adalah tujuan utama saya pertama membuat pembelajaran itu bermakna atau meaningful learning. Jadi selalu diterapkan dalam setiap pembelajarannya itu bermakna. Kalau dalam metode pembelajaran namanya PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, itu tujuan pembelajarannya meaningful, bermakna, atau bisa kita kalau lebih luas lagi kan PAIKEM. Lalu untuk menilai gitu bahwa peserta didik ini sudah mampu atau belum itu bagaimana cara Bapak? Apakah Bapak melakukan suatu penilaian apa gitu sehingga peserta didik ini kemampuannya dinilai secara baik gitu? Biasanya kan kalau umumnya cara kita tahu indikator anak itu berhasil, saya kalau boleh bilang sih bukan berhasil ya. Tercapai indikator kemampuannya, salah satunya kan pasti dengan evaluasi ya. Evaluasi. Tapi bagi saya itu bagian kesekian. Bagi saya supaya akhirnya kita bisa melihat ini anak prosesnya berjalan dengan baik apa enggak. Pertama, seringkali atau sesekali, misalnya hari ini materinya, di hari kemudian, 2 hari atau 3 hari kemudian, seringkali saya coba memantik dengan pertanyaan dengan materi yang sebelumnya pernah dipelajari. Kalau anak-anak setidaknya ketika saya tanyakan, anak-anak masih ingat gak tentang misalnya tentang perkembangan atau tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ketika anak-anak menjawab meskipun hanya sekedar jawabannya terbatas, itu kan salah satunya mereka udah cukup. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Yuli terkait poin H. Bagaimana cara Ibu melibatkan peserta didik dalam ide-ide besar, misalkan menciptakan situasi yang menarik sehingga dapat memicu ataupun meningkatkan minat peserta didik terhadap materi yang diajarkan? Ya, kalau di saya karena ngajar kelas 1, cara melibatkan siswa itu dengan cara kita membuat suatu pembelajaran yang menarik, seperti misalnya pengenalan huruf kita buat dengan alat peraga seperti media pembelajaran kartu huruf, kartu gambar, lalu dengan cara buku bercerita, itu kita membuat anak menarik, lalu dengan video-video. Kita membacakan cerita dengan suara mimik, dengan dengan suara hewannya bagaimana, kita memperagakan hewannya itu bagaimana, itu kan anak-anak suka menarik kalau buat di kelas 1. Jadi peserta didik ini sangat aktif Bu ya. Iya. Jadi dikarenakan sudah ada wadahnya nih untuk aktif, jadi mereka nggak melakukan hal lain. Iya. Ya, jadi pelajaran itu lebih terfokus kepada peserta didiknya. Peserta didiknya. Pertanyaan berikutnya ya, Pak Fajri, kegiatan pekerjaan rumah dan pengalaman luar kelas apa yang dibutuhkan dalam mengembangkan pemahaman peserta didik? Kegiatan pekerjaan rumah dan pengalaman luar kelas apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pemahaman mereka? Ya, peserta didik. Ya,
Karena kan kalau belajar itu nggak hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan, ada ilmu yang namanya kecakapan hidup. Ya. Nah, di antara beberapa hal yang bisa jadi mengembangkan kemampuan mereka di luar kelas, pertama, seringkali kan kadang belajar kita di kelas. Nah, maka sesekali saya coba ajak siswa untuk akhirnya belajar di kelas, outing kelas. Contoh agar mengembangkan pertama perhatian mereka dengan lingkungan. Terus selain itu juga meningkatkan antusias mereka karena bisa jadi kalau di kelas terus kan bosan. Akhirnya mencoba situasi dan suasana yang baru. Contohnya mengajak mereka bermain games sekaligus belajar. Misalnya saya buat teka-teki tentang lokasi di mana. Jadi saya buat materi di print. Buat materi saya tempelkan materi itu, contoh materi tentang ciri-ciri makhluk hidup atau tentang rangka tubuh manusia. Nah, misalnya ada 5 lembar itu isinya tentang pengetahuan. Lembar pertama penjelasan tentang rangka, tentang sendi, tentang otot. Nah, kita tempelkan di beberapa titik. Lalu ketika kita tempelkan, lalu mereka kita ajak buat akhirnya mencari tahu di mana lokasi tersebut dengan cara mengasah kemampuan kritis mereka. Jadi kita kasih clue. Jadi kita kasih clue untuk mereka dengan urutan, harus urut. Karena kan bisa aja ya ketika kita tempel mereka udah lihat oh itu lokasinya. Tapi kan biar menantang mereka kita ajak mereka untuk akhirnya buat jawab clue. Nah, jadi itu meningkatkan kemampuan kritis mereka, semangat mereka, inovatif mereka. Dan yang penting juga meningkatkan kemampuan sosial mereka karena gini. Lalu pekerjaan rumah. Nah, ya terlepas pro kontranya ada pekerjaan rumah, tapi menurut saya dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, ketika saya tanyakan apa aktivitas mereka di rumah, kadang-kadang pasti kan aktivitasnya main dan seterusnya. Karena khawatirnya materinya lupa, maka kita berikan tugas di rumah. Nah, namun agar tidak memberatkan tugas di rumah, sesekali saya buat judul tugasnya supaya tugasnya mudah diingat oleh anak. Contoh misalnya tugas matematika 5 soal. Tapi tugasnya itu saya tulis tugas bahagia. Jadi nama tugasnya tugas bahagia kan ketika anak-anak baca nama tugasnya tugas bahagia, mereka kan ketawa ya meskipun setelah ngerjain gak ketawa. Tapi setidaknya ajak mereka bahwa ya meskipun ada PR, ada tugas di rumah itu memang buat mereka gitu. Jadi meskipun terkait pro dan kontranya, tetap tugas rumah itu perlu. Ya setidaknya untuk menguatkan pemahaman mereka. Tapi jangan akhirnya tugas di rumah itu membebani. Ya, makanya kalau tugas di rumah itu menurut saya penting karena menjaga dan menguatkan pemahaman mereka. Juga mengontrol. Iya, mengontrol benar. Belajarnya. Beberapa kali ada dialog dengan orang tua tentang tugasnya. Seringkali orang tua juga bicara begini, Pak, kasih tugas di rumah dong Pak, biar anak-anak tuh sibuk. Akhirnya kan muncul kan? Iya. Ya meskipun tadi nggak boleh. Ada sebenarnya ada larangan ya. Ada larangan. Iya, tugas rumah. Tapi kan lagi-lagi kan kontrolnya di guru. Yang penting tidak memberatkan. Menjaga. Itu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Yuli, bagaimana cara Ibu memandu peserta didik untuk merefleksikan pemahaman ide penting? Misalkan bagaimana juga meningkatkan penilaian ataupun kemampuan peserta didik melalui revisi dan umpan balik. Ya, memandunya itu dengan cara mengajak siswa. Biasanya kalau kelas 1 itu emang belum semuanya bisa baca. Nah, kalau di awal kan kita mendalami setiap anak itu baca bagaimana, memberi tambah waktu. Dan kalau refleksi itu kita memberi pertanyaan-pertanyaan kayak kuis-kuis gitu. Misalnya kayak pelajaran bahasa Indonesia, buat refleksinya itu kita ngasih pertanyaan. Tadi kita belajar apa? Ini huruf apa yang kamu ketemu itu tadi, huruf yang misalnya B, bi, bu, be, bo, yang berawalan B apa, ba apa, bi, bu apa gitu. Jadi kita memberi pertanyaan, lalu kita memberi apa yang ada di lingkungan itu, kita memberi pertanyaan lebih ini lagi, tunjukkan sebuah bendanya yang mana yang menunjukkan huruf ba, bi, lalu
yang berawal katanya apa. Kalau di kelas 1 seperti itu, kalau di kelas yang lain mungkin lebih tinggi lagi kali ya. Selanjutnya yaitu bagaimana membimbing peserta didik dalam penilaian dan evaluasi diri, menetapkan tujuan masa depannya, kemudian mengidentifikasi pelajaran yang sekiranya itu perlu lagi untuk disempurnakan. Baik, kalau pertanyaannya bagaimana membimbing peserta didik dalam penilaian ya atau Ya, dan evaluasi diri. Evaluasi diri. Kalau jawabannya sebelum ke penilaian pasti kan ada proses. Nah, untuk kebagian pertanyaan menetapkan tujuan masa depan, memang kalau saya kebetulan megang kelas 6. Jadi Ya. kan orientasi atau tujuan mereka tuh lebih, kalau kelas di tengah-tengah kan kelas 3, kelas 4 mungkin naik kelas kan. Ya. Nah, kalau di kelas 6 ini tujuan kan ketika mereka naik ke kelas 6 mereka sudah punya sebetulnya dengan sendirinya sudah punya tujuan, yaitu pertama pasti lulus. Pasti lulus ya. Kedua, nilai terbaik. Ya. Yang ketiga, Masuk SMP. diterima di Ya, SMP atau sekolah tingkat lanjut yang sesuai dengan minat mereka. Nah, itu sebetulnya jadi tujuan mereka, tujuan masa depan mereka, tujuan jangka pendek ya. Jangka pendek. Tujuan jangka pendek mereka selama 1 tahun pembelajaran. Itu sebetulnya kami guru juga tidak perlu diingatkan, mereka sudah merasa. Sudah, Hanya memang seringkali perlu diingatkan karena dengan tantangan kurikulum atau tantangan pendidikan yang ada, kita yang paling penting adalah mereka nggak hanya mikir bahwa yang dipikirkan tuh nanti sampai masuk mana ya. Nah, tapi prosesnya itu yang memang kadang-kadang luput dari mereka. Nah, bagaimana tadi kan pertanyaannya cara membimbing dalam penilaian dan evaluasi diri. Memang sebelum mereka naik ke kelas 6 ada yang namanya transisi ya dari kelas 5 dan ke kelas 6. Pertama ada dialog dulu dengan guru kelas sebelumnya. Tanya, ada catatan nih A, si B, si C, bagaimana catatan. Biasanya yang diinfokan kan yang kurang siapa? Yang kurang siapa nih? Yang kurang si A, B, C, D. Ada nggak yang berkebutuhan khusus atau yang memang butuh dibimbing lah. Ya, betul. Bagaimana cara ibu mengakomodasi kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan, dan juga minat peserta didik sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Cara saya mengakomodasi itu dengan cara melibatkan peserta didik dalam mengeksplor, mengeluarkan ide-idenya gitu. Terus dalam saya buat kerja kelompok seperti itu. Dan saya gunakan kalimat pertanyaan pemantik, misalnya kenapa bumi kita bulat? Nah, huruf apa saja kalau kalimat kata bulat itu kalau di kelas 1 kan. Lalu pemantik yang lainnya misalnya kenapa rasa gula itu manis. Nah, anak jadi menarik kan, nanti kita cobain dengan bentuk barangnya kita tunjukkan, yang garam, gula. Jadi kan anak, oh ternyata manis ya Bu, oh ternyata asin gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, Bu. Pengalaman belajar apa yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman peserta didik? Kemudian untuk meminimalisir kesalahpahaman dan mengatur agar ketertiban dan efektivitas itu dapat maksimal. Pengalaman belajar apa yang paling efektif? Pengalaman belajar yang efektif adalah pengalaman belajar yang dimana pertama gurunya menyiapkan rancangan pembelajarannya dengan baik. Karena minimal kalau kita belum sempat buat modul, tapi minimal yang saya lakukan dengan cara meng-ATM. Minimal ketika saya tidak bisa membuat hari itu ya sebelum pembelajaran tidak bisa membuat modul, seringkali yang saya lakukan adalah membuat catatan di buku. Misalnya tidak punya modul, belum sempat buat modul yang utuh full, minimal udah punya catatan. Biasanya suka coret di buku.
besok jam pertama IPAS gitu, coretan. Iya. Coretan pertama pembukaan, kedua biar anak-anak mancing gimana ya. Nah, makanya sepulang sekolah itu, sepulang kita kerja ada waktu khusus untuk akhirnya besok buat apa ya. Nah, pertama kalau memang tidak bisa buat modul, minimal ada catatan besok mau ngapain. Kira-kira saya sesekali seringkali buat ketika memang modulnya belum sempat dibuat. Kalau bahasa kita mah agenda atau Jurnal. Ya, Jurnal. jadi misalnya di catatan pertama apa, kedua apa, mikir kan anak-anak. Karena ini kelas kita sutradaranya, kan kita tahu dong murid kita bagaimana. kondisi anak. Modelnya bagaimana, tipenya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Akhirnya kita bisa oke, bagus awal itu ada games dulu dan seterusnya. Oke, buat rancangannya bawa kan. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita buat. Itulah pentingnya guru, selain memang manajerial administrasinya bagus dan seterusnya. Menurut saya yang saya rasakan sampai saat ini, guru itu harus pintar improvisasi. Ketika misalnya di rancangan pembelajaran suasana kelas harusnya menyanyikan lagu misalnya apalah, ketika suasana kelas lah kok bosan, akhirnya ketika kita sudah terbiasa improv, sesekali saya pernah ketika harusnya masuk ke materi A dulu, sepersekian detik ketika melihat suasana kelas, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya harus main games dulu, langsung main games. Kayaknya harus di susunan acara modul ajar nggak ada belajar di luar kelas, nggak ada. Ketika suasananya udah habis olahraga atau habis kegiatan yang melelahkan, kayaknya kalau dengerin materi dari kita di PowerPoint kayaknya kan, kayaknya membosankan kan. Ya. Sudah, anak-anak kita keluar di waktu yang sama itu juga di saat melihat itu akhirnya. Nah, makanya perlu melatih yang namanya guru itu improvisasi. Improv kalau tadi Bu Yuli kan tiba-tiba ada menangis kan. Nah, Ya. gimana cara kaitannya menangis? Oke, misalnya Jadi anak-anak kita itu harus peduli dengan teman-teman kita. Kalau dia menangis, maka kita harus kuatkan. Padahal nggak ada di RPM. Nggak ada. Nah, itu pentingnya kita belajar improve. Jadi terbiasa buat akhirnya kritis. Ini ngapain ya? Harus apa? Nah, bagaimana cara untuk akhirnya memperdalam pemahaman peserta? Itu perlunya yang namanya konfirmasi, umpan balik. Misalnya kan biasanya normalnya bagaimana anak-anak paham ya. Kalau semuanya paham nggak? Paham. Masih sedikit. Ya. Paham semuanya? Paham. Nah, biasanya ketika anak sudah bilang paham, ya mungkin tidak 100% percaya. Makanya ketika mereka bilang paham, langsung, anak-anak bagaimana paham penjelasan Bapak? Paham. Oke. Maju. Misalnya siapa namanya Nabil, maju. Nah, itu kan akhirnya kan mengetes pemahaman mereka, pendalaman mereka. kelihatan mukanya gelisahnya. Ya, misalnya. Apalagi kalau bilang, Iya, udah kata aduh Nah, keluar. terus bagaimana? Bagaimana supaya akhirnya memperdalam pemahaman anak-anak? Inilah saya bilang guru itu kan sutradara. Nah, tidak semuanya itu punya kemampuan yang sama. Maka dari itu, karena di kelas saya ada kemampuan yang beragam, ada yang punya kekhususan juga. Jadi tidak semuanya itu diberikan evaluasi pembelajaran atau pertanyaan yang sama. Yang lainnya 5, karena saya tahu anak saya 2-3 anak ini kurang, maka saya nggak berikan semuanya 5, semuanya nggak, misalnya yang lainnya saya berikan 5, dia hanya 3. Ketika dia mampu menjawab 3. Nah, kenapa? Karena kalau kita memberikan 5 itu ke semuanya padahal pemahamannya itu berbeda-beda, nanti kita sebetulnya menurut saya zalim juga, atau bahasanya nggak tepat juga. Kenapa? Kan beda-beda. Nah, jadi tapi meskipun jawaban mereka itu jumlah pertanyaan mereka itu berbeda dibanding yang lainnya. Seringkali misalnya di dalam kelas kita itu, misalnya di kelas saya ada anak yang mungkin dalam catatan anak yang istimewa. Nah, jangan sampai akhirnya kita mengesampingkan mereka. Jadi mereka tuh sebagai figuran di dalam kelas. Justru seringkali kan kita ketika ada anak-anak yang, ayo siapa yang berani maju ke depan? Oke, maju. Biasanya yang maju yang berani angkat tangan. Saya minta yang maju adalah anak-anak yang sangat jarang aktif.
waduh, kata saya kan kalau yang jarang aktif kan maju, waduh. Nah, maka tugas kita di depan buat akhirnya mendampingi mereka. Terus anak yang khusus sekalipun yang mendapatkan pertanyaan yang berbeda, nah saya tetap ajak mereka maju. Ayo, nak maju ke depan. Misalnya pertanyaan sangat berbeda. Misalnya yang lainnya itu dapatnya itu soal mencari luas lingkaran, dia baru sampai ke tahap perkalian bersusun pendek. Nah, sebagai bentuk apresiasi dan pemahaman dia, saya minta maju, ayo nak maju. Setelah dia selesai, mungkin teman-temannya ngerasa, ya dia baru sampai sini. Nah, akhirnya, ayo anak-anak, misalnya nama saya misalnya Ferry maju ke depan, kerjakan. Padahal bukan materi yang umum saya jelaskan ya. Ketika Ferry sudah menyelesaikan jawabannya, saya minta apresiasi anak-anak, tepuk tangan untuk Ferry dan teman-temannya semangatin untuk. Nah, itu maksud saya bentuk pemahaman kita juga nggak boleh akhirnya semuanya dipukul rata. Iya. Ya, jadi harus benar-benar kalau disesuaikan sama kemampuan anaknya. Kemampuan siswa. Ya, itu juga salah satu meminimalkan kesalahpahaman dengan mengkonfirmasi. Gimana nak? Bisa. Gimana nak? Paham. Makanya pentingnya guru buat akhirnya menyiapkan terlebih dahulu ya. Ya, meskipun sepertinya kalau guru sudah terbiasa, sudah biasa langsung otomatis ya Bu ya. Iya. Lihat buku kan atau lihat catatan, oke siap. Itu sih dan pertanyaan terakhirnya, dan mengatur pembelajaran agar keterlibatan dan efektivitas maksimal ya tadi. Ya kita banyak konfirmasi ke anak, terus nanti kalau dirasa hari itu ternyata jawabannya kurang, besok kita Ulang lagi. refleksi atau evaluasi. Itu sih paling cukup. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaan serta jawaban yang Pak Fajri dan Bu Yuli berikan. Mungkin itu saja dari kami pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sudah hadir untuk mengulas podcast pada kegiatan kita pada hari ini terkait tentang pertanyaan where to. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian, pendapatnya bagaimana tentang narasumber kita menjawab pertanyaan. Silakan. Kalau saya pribadi melihat pendapat para narasumber tadi, secara garis besar saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli dan Pak Fajri terkait apa yang sudah kita tanyakan bersama tadi, diwakili oleh host. Seperti itu. Sudah cukup. Yang lain gimana? Saya juga setuju sih, karena kalau yang kita simak dari narasumber tadi itu dari Bu Yuli sendiri kan sudah menerapkan pembelajaran itu yang sangat kreatif. Contohnya seperti Ibu itu menggunakan games maupun kartu huruf tadi yang dibahas sama Ibu itu. Nah, kalau menurut saya itu sangat gampang untuk menarik minat dari peserta didik. Yang jadinya itu peserta didik tuh sangat tertarik dengan pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu. Menurut teman-teman gimana? Maaf saya potong ya. Dan pada pembahasan tadi juga ada satu topik menarik, yaitu tentang pekerjaan rumah, di mana terdapat pro dan kontra, di mana banyak ahli berpendapat bahwa pekerjaan rumah itu sangat memberatkan untuk siswa, sedangkan di lain sisi orang tua atau wali itu menginginkan anaknya itu ada pekerjaan dari sekolah. Nah, kemudian disampaikan oleh Pak Fajri bahwa beliau bilang pekerjaan rumah itu perlu, tetapi dengan porsi-porsi yang sesuai, yang dapat disesuaikan, artinya tidak memberatkan bagi peserta didik untuk menjawabnya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman. Baik, saya juga setuju terkait pendapat yang diberikan oleh Bapak Fajri dan juga Ibu Yuli, apalagi terkait perubahan kondisi pada saat pembelajaran di dalam kelas, yang mana tidak sesuai sepenuhnya pada saat pembelajaran itu sesuai dengan modul. Nah, jadi sebagai guru memang harus mempunyai kemampuan untuk improvisasi ketika di dalam kelas.
Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kelas seperti anak murid menangis, jadi guru tersebut harus mencari cara agar proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan lancar tanpa harus terpaut dengan modul ajar yang telah dibuat. Baik, seperti itu. Oke, baik. Berarti kesimpulannya dari kelompok kita setuju dan paham dan sepakat bahwa apa yang telah dipaparkan oleh narasumber bahwa hal itu diperlukan guna untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Baiklah, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.